Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya peserta didik sekalian? Apakah kalian sehat semua? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah jika kalian pada sehat semua. Di sini saya akan menanyakan apakah ada yang tidak hadir di sini? Hadir semua Pak, hadir. Hadir semua ya. Syukurlah kalau hadir semua. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, kepada teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya doa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi pentingnya doa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran supaya memperlancar kita dalam melakukan kegiatan ini dan memudahkan kita supaya lebih mudah untuk menangkap ilmu yang kita dapat ketika kita belajar. Juga berdoa itu mencerminkan orang-orang yang beragama karena kita hidup dan tinggal di negara Indonesia dan kita pasti memiliki agama. Tentunya kita diharuskan berdoa karena kita memiliki agama. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk yang mewakili yang ingin memimpin menjadi dirijen di lagu Indonesia Raya dipersilakan. Kalau tidak ada, baik saya akan memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Apa sih pentingnya lagu Indonesia Raya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? Jadi pentingnya lagu Indonesia Raya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yaitu untuk menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang jelas kita harus mencintai bangsa kita sendiri. Selanjutnya, saya ingin memeriksa kebersihan dan kerapihan murid-murid sekalian atau peserta didik sekalian. Walaupun kita sedang online, diharapkan berpakaian yang rapi dan sopan ya. Sepertinya terlihat sopan dan rapi semuanya. Sudah cukup baik. Diharapkan untuk dipertahankan karena ini adalah contoh yang disiplin, yang baik dan patut dikembangkan. Silakan untuk para siswa untuk membaca literasi yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan dibaca. Saya beri waktu 5 menit. Silakan dibaca secara seksama. Bisa dimulai untuk membacanya. Jika sudah selesai membaca literasi yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, setelah ini kita memasuki kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kali ini kita diberi teks bacaan yang berjudul Sumber Energi Panas. Silakan untuk para siswa atau para peserta didik, silakan membaca bacaan teks sumber energi panas di dalam hati dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan berdasarkan informasi yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut. Baik Pak, baik. Setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan, silakan kalian membaca kembali bacaan sumber energi panas. Kemudian
kalian tuliskan kata-kata kunci yang kalian temukan di setiap paragraf, dan di peserta didik membuat kesimpulan dari bacaan sumber energi panas tersebut dan menjelaskan kepada teman yang lainnya. Setelah ini dan setelah membaca sumber energi panas, kalian tahu nggak sih apa saja sumber-sumber energi panas? Sumber-sumber energi panas itu ada 3. Yang pertama itu ada sumber energi panas dari dalam bumi, kemudian ada matahari, kemudian ada api yang terakhir. Dan bagaimana sumber energi panas itu dapat berpindah, atau sumber energi panas dan perpindahannya itu bagaimana? Perpindahan sumber energi panas juga ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu konduksi. Apa sih konduksi itu sendiri? Konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak diikutsertakan partikel-partikelnya. Jadi seperti contohnya ketika kalian membakar suatu sendok di atas lilin. Ketika sendok itu panas, nah itulah konduksi, dan sendok itu adalah konduktornya atau berupa penghantar panasnya. Kemudian konveksi. Apa sih itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya juga ikut berpindah. Contohnya itu seperti peserta didik sekalian ketika merebus air. Di mana sih konveksinya berada? Konveksinya berada itu pada air itu sendiri. Kemudian yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Biasanya radiasi ini disertai oleh cahaya. Apa sih contoh radiasi itu sendiri? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, silakan peserta didik mengangkat tangannya. Ada yang tahu? Contoh dari radiasi yaitu seperti ketika kalian berada di terik matahari, itu kalian merasakan panasnya, yaitu adalah efek dari radiasi. Kemudian ketika kalian di samping api, itu adalah efek dari radiasi ketika kalian merasakan panasnya itu sendiri. Dan benar karena ini disertakan oleh cahaya. Ketika kalian di samping api, pasti ada cahaya yang kalian tangkap. Kemudian juga di bawah terik matahari. Saya baru saja menjelaskan tentang sumber panas apa saja yang ada di bumi, serta bagaimana cara perpindahan panas itu dapat terjadi. Kemudian setelah ini peserta didik diharapkan dapat melakukan pengamatan dan memperhatikan sumber-sumber energi panas apa saja yang mereka gunakan sehari-hari dari pagi hingga malam. Jadi sumber energi apa saja yang kalian digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik menuliskan hasil pengamatannya tersebut dalam sebuah tabel informasi, melengkapi informasi pada kolom-kolom yang telah disediakan. Kemudian kalian diharapkan untuk mengidentifikasikan kegiatan yang kalian lakukan dari sumber energi panas yang biasa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari kalian. Silakan untuk dikerjakan. Saya beri waktu setengah jam, dimulai dari sekarang. Silakan kalian kumpulkan lembar kerja yang barusan kalian kerjakan. Setelah ini saya akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian. Silakan buka teks bacaan sumber energi panas. Lihat bagian bawah, di sana ada beberapa soal. Silakan kalian kerjakan untuk pekerjaan rumah kalian.
Baik, sampai di sini saja pelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk dibaca-baca lagi materi yang sudah saya sampaikan. Dan diharapkan peserta didik lebih rajin belajarnya dan diharapkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang saya telah berikan. Dan sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.